Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Di episode di balik layar, kita akan berbicara tentang Indonesian Film Content Academy atau yang kita sebut IFCA. Sebenarnya di PFN itu ada IFCA, tapi orang belum pernah mendengar atau bahkan sahabat PFN pernah mendengar IFCA itu apa. Dan tamu saya siang hari ini sudah ada narasumbernya. Dia di balik layar dari IFCA ini sendiri. Kita berkenalan dengan Bapak Suranta. Ya, terima kasih Roni. Ya, salam kenal juga. Suaranya bagus banget ya. Ya. Santai aja Pak, santai. Kita ngobrol santai nih soal Oke. IFCA. Pak Suranta, Ya. ini sahabat PFN kan mungkin belum mendengar ya. Ada yang sudah mendengar sih beberapa orang mungkin ya. Tapi ada sahabat PFN juga yang belum mengetahui IFCA ini sebenarnya apa. Tapi sebelum kita ke IFCA, saya mau tanya dulu ke Pak Suranta. Sebelumnya Pak Suranta ini ada di mana Pak? Sebelum ada di PFN Pak. Oh, ya terima kasih. Terkait dengan posisi atau di mana, ya saya juga bekerja lama di PT Telkom. Ya hampir 30 tahun Mas Rory. Hampir 30 Ya, tahun. lebih malahan lebih ya. Jadi 30 tahun setengah lah bisa dikatakan begitu. Iya. Kemudian ya setelah tahun 2022 selesai pensiun Yes. gitu, ya kemudian diajak untuk bergabung di PFN dan ya tentunya pada awalnya saya juga tidak tahu persis apa yang scope of work di PFN, Yes. tetapi karena teman-teman ada Pak Dwi, ada Pak Ali yang kemarin mengajak, ya akhirnya oke. Kemudian setelah masuk begitu kan saya lihat juga gedung. Pertama sekali saya tanya itu kan berapa jumlah pegawainya gitu Iya. kan. Jadi ada Nyangkanya ribuan gitu ya Pak ya. saya pikir itu hampir 3.500 atau berapa gitu kan. Iya. Kemudian dijawab ya kurang lebih 35 orang gitu. Ya tapi namanya ya begitu saya udah menyatakan oke per telepon dulu itu ya kan. Ya saya tidak ada, ya udah maju aja begitu kan. Ya jadi sama-sama kita akan membenahi, membangun PFN ya menjadi suatu perusahaan yang akan menjadi bagus kembali. Dan saya setuju dengan apa namanya istilah great again. Ya dan itu adalah sesuatu yang menantang buat saya begitu. Sehingga akhirnya kita bisa bertemu seperti ini Rory. Jadi Ya. kalau umur PFN itu Kak dianggap hampir 30 tahun tidak terdengar. Ya Berarti seumuran dengan Pak Suranta bekerja di Telkom. mungkin begitu Iya. ya karena saya dulu itu ya sering-sering juga nonton namanya film Munyil gitu Yes. ya. Heeh. Ya jadi kan kita nonton film Munyil itu kan setiap hari Minggu agak-agak siang begitu kan. Ya jadi saya masuk Telkom sekitar tahun 1991. Ya berarti mulai sejak itu berarti ya. Mulai sejak itu juga PFN tidak terdengar lagi. Iya, iya. Jadi ya ayo kita sama-sama harus bisa membuat PFN ini menjadi sesuatu yang akan menjadi top of mind bagi seluruh masyarakat baik di Indonesia dan global saya pikir. Rory. Iya. Ya jadi kita jangan biarkan PFN ini akan tenggelam tetapi berkibar ya untuk tentunya membangun dan memajukan ya baik itu ekonomi Indonesia khususnya industri perfilman di Indonesia termasuk media dan digital service-nya tentunya. Ya. Ya itu yang menggembirakan saya pikir dan membuat adrenalin kita menjadi jauh lebih banyak begitu. Ya. Ya. 30,5 tahun. Artinya Bapak di Telkom sebelumnya bergerak atau di divisi apanya gitu Pak? Ya, jadi saya di Telkom itu ya mulai dari bisa dikatakan segala divisi sudah saya masuk, tapi saya banyak konsentrasi di situ di dalam membangun infrastruktur di Telkom ya. Jadi termasuk jaringan akses baik itu kabel, fiber optik, ya termasuk digital suite, transmisi digital, satelit gitu kan. Jadi terakhir juga bagaimana kita membangun broadband access, ya kan dulu namanya Speedy, Yes. kemudian berubah menjadi IndiHome. IndiHome. Ya. Ya, jadi ya banyak pengalaman lah kalau Jadi dibilang. banyak melahirkan produk-produk yang mungkin dikenal di era tahun 90, tahun 2000
sampai era sekarang. Iya, bisa dikatakan begitu, dan di era sekarang kan brandnya itu kan berganti menjadi jauh lebih, artinya lebih top of mind gitu. Jadi cocok dengan apa namanya situasi dan kondisi teknologi internet saat ini. Ya seperti IndiHome begitu kan. Ya. Dan kita sekarang ngomongin soal IFCA. Dan IFCA ini Bapak dipercaya memegang IFCA, mengelola IFCA, mengembangkan IFCA. Orang bilang IFCA itu apa sebenarnya? Kan kita tidak tahu dengan logo seperti di belakang Bapak seperti itu. Ada akademinya, apakah ini tempat kuliah atau apa dan lain sebagainya. Orang kan tidak mengenal, Pak. Ya. Jadi yang pertama dulu sebagai esensinya bahwa IFCA itu memiliki peran dan tugas itu membangun dan mengembangkan talent. Ya, talent-talent yang terlibat di dalam industri perfilman. Jadi kalau di dalam konteks membangun talent itu tentunya didekati dari kompetensi. Ya, jadi kompetensi itu kan in related dengan knowledge, skill, dan attitude. Ya, khususnya kepada orang-orang baik itu direct maupun indirect di dalam industri perfilman. Itu yang menjadi tugas utama di IFCA itu, Mas Rory. Ya, jadi salah satu kalau saya baca di sini di misi perusahaan itu adalah mengelola pembiayaan film dan konten untuk pemerintah, kementerian atau lembaga, BUMN dan sektor swasta. Lalu mengembangkan talenta film dan konten yang mendorong kemampuan daya kreatif dan inovasi di film dan konten. Dan yang terakhir itu mengorkestrasi ekosistem film dan konten untuk memajukan industri perfilman Indonesia. Dan IFCA sendiri lahir di tahun berapa ini, Pak? Mungkin itu sebelum saya masuk ke PFN ya, tapi estimasi itu sekitar akhir 2021. Ya, jadi awalnya itu kan IFCA itu memang Indonesia Film and Creative Academy, dan pada tahun 2023 awal melakukan transformasi menjadi Indonesia Film Content Academy. Ya, jadi ada perubahan yang signifikan, saya pikir begitu. Ya. Gitu. Dan bisnis utama IFCA ini adalah apa, Pak? Jadi sebenarnya bisnis utama IFCA ini, yang pertama itu kan tentunya kan seperti yang saya sampaikan tadi itu membangun dan mengembangkan. Artinya kan menyelenggarakan training gitu kan. Kemudian menyediakan konsultansi service. Ya, jadi terhadap berbagai kebutuhan di industri perfilman, termasuk media dan digital service. Dan juga bisnisnya adalah mengembangkan kebutuhan-kebutuhan dari seluruh customer kita terkait dengan multimedia, digital, service, dan termasuk memenuhi konten-konten yang dibutuhkan oleh customer. Ya, dan mungkin masih banyak related di dalam mengembangkan talent. Ya, dan itu yang disebut, dan di mana sekarang ini kita banyak melakukan membuat video learning, animasi ya, baik itu 2D maupun 3D. Ya, jadi itu yang dilakukan gitu. Ya, dan sekaligus ya tentunya akan kembali lagi ya kan, setelah disediakan materi training ya dalam bentuk e-learning itu, dan itu banyak lebih cenderung ke asinkronos itu namanya. Nah, kita juga menyediakan sinkronos. Nah, jadi ada di kelas ataupun di kelas yang disediakan oleh si customer. Begitu, Rory. Jadi bisnis yang ada di IFCA itu bisa dikatakan agak luas ya, dan ya segala sesuatu yang dibutuhkan oleh customer terkait dengan film, kemudian media, termasuk digital service bisa kita sediakan. Apalagi terkait dengan learning solution, kemudian research dan innovation begitu. Jadi memang diposisikan IFCA ini seperti bisa dikatakan
mirip-mirip kayak total solution di sini tuh begitu ya. Jadi lebih yang mengetahui tentang ilmu pengetahuan tentang perfilman, Ya. lalu juga bisa tidak hanya di dunia film juga bisa. Tapi masih ada hubungannya gitu kan. Ya, Tadi kan ada related ya. multimedia, Ya, multimedia. digital services. Dan yang terakhir yang dikerjakan Pak Suranta itu kemarin kalau nggak salah project ITMLI ya. Iya, ITMLI. Nah ya. itu ngapain tuh Pak? ITMLI itu siapa? PFN itu siapa? Kayak gitu. Ya. Terus IFCA di mana posisinya? Iya, jadi oke, ini kalau ditanya posisi, jadi supaya bagus dia, saya akan terangkan bahwa sesuai dengan kebijakan dari Kementerian BUMN dalam membangun digital talent di Indonesia, maka BUMN itu dibagi atas 12 klaster. Ya, dan salah satu klaster itu adalah Telkom dengan PFN. TMT. TMT, jadi disebut dengan Telkom Media Institute. Ya, jadi sebenarnya sering juga memang disebut orang telecommunication, media dan teknologi. Ya, jadi sebenarnya awalnya itu adalah Telecommunication Media Institute gitu kan. Jadi itu dibagi 2 stream. Satu itu school, satu itu lab. School itu khusus untuk menghandle learningnya, lab itu khusus untuk menghandle research dan innovation. Ya, jadi itu dia. Dan di Telkom itu sendiri, itu kan telecommunication atau Telkom Korpo itu disebut di lingkungan BUMN itu adalah ITDRI. Oke. Ya, jadi ITDRI di dalam klaster itu dibagi lagi, ada namanya ITMLI, ada namanya ITMRI. L itu adalah learning, kemudian R itu adalah research innovation. Jadi itu seperti IFCA-nya Telkom. Iya. Oke. Nah, jadi pada saat sekarang ini, karena PFN itu adalah sebagai anggota dari klaster itu, dan PFN membentuk IFCA, sehingga Telkom melakukan kolaborasi dalam konteks learning tadi itu, dan sekaligus ya karena memang IFCA itu didesain sebagai unit bisnis, akhirnya banyak kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh Telkom dalam konteks School of Media di sana itu namanya SOTM, School of Telecommunication and Media. Kebutuhan mereka itu akhirnya diserahkan ke IFCA untuk menghandle-nya. Jadi seperti IO-nya gitu ya? Tidak bisa dikatakan dalam konteks misalnya menyediakan event-event seperti webinar, memang kita mirip IO, tapi kalau saya lihat itu lebih besar dari itu karena kita juga sama-sama dengan mereka tuh membuat proposal agenda yang akan dibahas. Kemudian yang kedua, kita juga menawarkan siapa pembicara dari agenda sesuai dengan kesepakatan begitu. Kemudian begitu kita lakukan delivery, ya memang bekerja sama dengan mereka begitu. Jadi ya bisa dikatakan collaboration lah gitu kan. Jadi tidak satu pihak saja umpamanya dari ITMLI menyerahkan kepada IFCA, tidak. Jadi ITMLI berkoordinasi dengan IFCA, siapa ini penentu pembicaranya nanti, terus apa yang akan menjadi pokok bahasa, isu apa yang akan nanti dinaikkan, lalu target pesertanya juga siapa. Benar. Dan konsep-konsep itu didiskusikan secara bersama-sama gitu. Benar, ya. Tujuannya sendiri apa Pak kalau kayak gitu, kayak contoh ITMLI itu? Jadi tujuannya yang pertama dulu ya. Jadi ini kan harus selaras dengan apa yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN. Yaitu adalah meningkatkan kompetensi untuk talent-talent BUMN khususnya di bidang digital tentunya. Jadi kan istilahnya dulu di BUMN itu kan digital talent gitu kan. Jadi digital talent dalam hal ini bisa saja menjadi core kompetensi mereka itu di film, bisa di media, bisa di digital service, digital platform, digital connection dan lain-lain begitu. Ya, jadi itu yang kita dekati. Jadi program webinar yang kita lakukan dengan ITMLI misalnya, itu kan menyasar customer-nya itu kan publik itu. Jadi publik itu dalam konstelasi kerjasama dengan Telkom itu disebut dengan pentahelix gitu. Jadi yang pertama adalah
BUMN, kemudian yang kedua adalah government, kemudian yang ketiga adalah akademi, keempat adalah technology owner, kelima adalah community. Ya, jadi itulah yang menjadi main customer dari ITMLI. Jadi sasarannya tidak hanya satu contoh umpamanya sasarannya adalah karyawan, ternyata enggak ya? Enggak. Ternyata masyarakat pun terlibat di sini Iya, ya. benar. Iya. Dan tematik dari yang diselenggarakan kerjasama IFCA dengan ITMLI ini juga apakah berkesinambungan berbeda-beda atau sama terus gitu Pak? Ya, tematiknya kalau kita berbicara tematik ya tentunya diselaraskan dengan fungsi utama ITMLI yang bekerja sama dengan IPCA dalam klaster TMI ya kan. Jadi kan di situ kan telecommunication and media. Ya, institute. Ya, jadi kita itu ambil. Kemudian tema-tema utamanya setiap event itu tentunya itu adalah berdasarkan research. Apa yang dibutuhkan? Ya misalnya seperti yang kita lakukan di bulan Maret kemarin kan, terkait dengan digital journalism, ya kan? Digital journalism. Ya. Padahal kalau dirunut nih ya Pak ya, sorry. Ya. Tidak ada sangkut pautnya dengan film, tidak ada sangkut pautnya dengan telekomunikasi contohnya kayak gitu ya. Tapi Pak? akhirnya kan itu kan menghasilkan konten gitu kan, Oke. yang di-drive dari apa yang dibutuhkan oleh sosial, kemudian ditranslasi dalam konteks frameworknya digital journalism, sehingga akan bisa dikonsumsi oleh Paham. publik. Jadi gitu. sahabat PMN mungkin menanggapinya gini ya Pak Suranta ya. Artinya di sisi ini mereka melihat bahwa bagaimana cara membuat sebuah berita dari yang dibuat oleh masyarakat, ya kan? Masyarakat bisa memberikan berita tersebut kepada media, ya kan? Kepada media. Dan bagaimana caranya mengemas berita itu ada 5W 1H-nya, lalu bagaimana sisi pengambilan gambar dan lain sebagainya. Jadi memang isu-isu yang lagi naik daun yang diambil oleh IFCA ini. Benar, ya karena itu memang adalah suatu tren dan itu dibutuhkan oleh publik begitu. Dan sehingga di dalam konteks digital journalism sekarang itu adalah bisa dikatakan source-nya itu dari sosial, kemudian yang mengkonsumsi juga sosial. Jadi kita di tengah itu sebagai formulator aja begitu kan. Ya. Dan ini bisa dinikmati oleh masyarakat melalui webinar. Iya, dengan webinar seperti yang kita selenggarakan pada awal bulan Maret tanggal 1 kalau. Dan salah satunya kalau nggak salah itu narasumbernya pimpinan redaksi dan direktur dari pemberitaan Kompas Gramedia ya. Rosihan Silalahi ya. Iya, betul. Luar biasa. Ini salah satu tadi kita bercerita kalau ngobrolin soal dengan lembaga BUMN. Iya. Sedangkan IFCA sendiri bisa go internasional. Tadi Bapak bilang juga. Artinya tidak menutup kemungkinan IFCA ini bekerja sama dengan pihak swasta atau pihak luar. Iya benar. Salah satunya apa? Ya, jadi kan di dalam konteks bagaimana kita membangun kolaborasi itu kan bukan hanya untuk domestik dan termasuk internasional. Apalagi pada saat sekarang ini kan bahwa teknologi di perfilman ini kan bergeser dengan menggunakan high technology. Salah satunya adalah extended reality. Dan pada saat sekarang ini ya PFN juga telah memprovide ya. Jadi Studio 1 itu telah renovasi dan di-upgrade yang menjadi studio immersive extended reality. Bisa dikatakan ya salah satu studio terbesar dengan menggunakan teknologi XR. Jadi terkait dengan XR ini, dan ini adalah new technology, right? Jadi kita melakukan kerjasama dengan salah satu provider dari Malaysia, Broadcast Element. Ya sehingga pada bulan Maret dulu itu kita melakukan XR Festival di sini. Ya kurang lebih pesertanya itu ya hampir 125 orang. Dan peserta itu semuanya adalah bisa dikatakan orang-orang yang memang sangat menggeluti ya di bidang virtual production begitu. Ya dan pelaksanaan daripada XR Festival itu kita lakukan 1 hari di PFN. Ya tempatnya di PFN. Jadi ini adalah merupakan kolaborasi secara internasional
karena narasumbernya itu juga ada yang dari Inggris, ada yang dari Turki, ada yang dari Spanyol. Wah, coba bayangkan itu gitu. Jadi kita bisa menyelenggarakan itu ya dengan sangat baik bekerjasama dengan Broadcast Element. Dan kalau saya lihat kemarin feedbacknya dari peserta itu, bahkan mereka itu menunggu untuk event-event berikutnya. Dan ini menjadi suatu tantangan dan sekaligus opportunity bagi IFCA PFN untuk menyelenggarakan. Tapi yang paling penting di sini itu adalah bagaimana memperkenalkan XR teknologi ini kepada bisa dikatakan komunitas industri perfilman di Indonesia tentunya dengan mengadopsi teknologi XR gitu. Nah, itu tadi berarti dengan internasional sudah, dengan lembaga BUMN sudah, salah satunya tadi dengan Telkom, lalu dengan swasta. Saya pernah lihat flyer di sosial media PFN akan diadakannya satu educate tentang bagaimana mempermak wajah. Benar. Nah, mempermak wajah. Tapi bahasanya masih belum ini ya, belum kita mengerti juga ya, Pak ya. Artinya kalau tadi studio imersif itu kan orang taunya green screen. Ya, kan? green screen, ada juga LED ya. LED. Jadi sekarang sebenarnya green screen itu udah mulai tinggalkan dan diganti dengan LED karena dengan LED itu semakin fleksibel ya kan. Ya background itu menjadi sangat customized dan juga tidak gambarnya itu bisa dikatakan tidak spill atau bocor gitu kan. Berarti artinya di sini IFCA juga mendorong untuk masyarakat memberikan informasi dan terdidik gitu ya Pak ya? Itu yang paling penting. Nah yang tadi yang ketiga nih Pak, dengan pihak swasta, dengan salah satu yang saya baca itu dengan jalur sutra, ya kan? Itu konsepnya apa itu Pak? Mau bikin muka jadi apa kayak gitu? Saya coba ngelihat satu flyernya gitu. Ya, jadi kan sebenarnya program yang telah disampaikan melalui publik kemarin itu adalah terkait dengan Camp Kilat itu namanya, ya kan? Camp Kilat itu berkaitan dengan SFX makeup karakter, ya dengan pendekatan protestik gitu kan. Nah, jadi di dalam film itu tentunya banyak kreasi karakter yang harus dibuat sehingga menjadi film itu akan selaras dengan naskah cerita. Jadi sebagai salah satu contoh misalnya, ya pada saat film horor misalnya, ya tentunya karakter dari si pemain-pemain atau katakan saja itu setannya atau apa itu namanya di horor itu gitu kan, itu kan harus didesain yang ya bukan menjadi manusia seperti kita gitu, tapi kan manusia dengan spesifik face-nya, kemudian bentuk tangannya bagaimana dan lain sebagainya. Nah, itu kan harus dibentuk sedemikian rupa sehingga imajinasi penonton itu akan nyambung begitu. Kemudian kedua, di dalam naskah itu misalnya katakan aja setan itu menggigit seseorang, maka bekas gigitan itu juga kan harus dibuat seperti nyata gitu kan, keluar darah dan ada bekasnya, mungkin dicakar oleh dia gitu. Itulah prostetik itu gitu. Oh, jadi kalimat prostetik itu sebenarnya kayak ilmu pengetahuan tentang make up ya. Ya. Kan karena kalau kita lihat make up di tahun film tahun 60, lalu kita ke tahun 70, tahun 80, tahun 90, horornya ya filmnya seperti itu aja ya. Terbang masih kelihatan ada selingnya kayak gitu kan ya. Terus menghilang juga masih ada jeda dan lain sebagainya. Nah di tahun 2023 ini pembelajaran itu akan diajarkan gitu kepada masyarakat. Iya, kepada masyarakat juga diajarkan bagi masyarakat yang memiliki passion di bidang itu gitu kan, atau masyarakat yang memiliki bisnis di bidang itu, ataupun kepada masyarakat yang berkeinginan berbisnis di area tersebut. Karena dalam konteks makeup karakter itu
banyak kesempatan sih sebenarnya bisa dibuka di situ, Ron. Jadi kan yang pertama gitu kan, ada yang ahli misalnya melakukan make upnya itu sendiri gitu kan, membuat seperti tadi itu kan bekas gigitan, bekas luka, bekas tembakan dan lain sebagainya. Ada juga yang mungkin dibutuhkan oleh pemain film itu, oh hidungnya harus lebih apa itu istilahnya itu ya, menarik gitu kan. Itu juga mungkin harus ditambah. Atau kadang-kadang hidung itu harus didesain supaya kelihatan agak pesek gitu. Itu juga harus didesain. Jadi ada ilmunya ya Pak ya? Ada ilmunya. Itu baru satu aspek gitu kan. Aspek yang lain ya mungkin bukan hanya dibenahi itu muka seseorang itu, tapi mungkin dibuat totali kayak udah menjadi karakter, bisa dikatakan IP gitu kan, intellectual property daripada satu karakter, sehingga dibuat topeng khusus gitu. Itu yang kedua gitu. Ketiga, itu juga ada bisnisnya, bagaimana artinya memprovide atau menjual materi-materinya atau bahan-bahannya gitu. Untuk menjual bahan atau materi dan cara untuk menggunakannya, ini juga kan perlu semua itu proses pembelajaran begitu. Itu yang sebenarnya dilakukan di PFN, artinya Jalur Sutra itu bekerja sama dengan IPCA, dan PFN sekarang ini menjadi salah satu pusat untuk workshop makeup karakter itu, dan di sini juga menjadi lab, di sini juga akan menjadi tempat showcase-nya begitu. Ya, jadi kepada ya teman-teman yang memiliki passion di bidang makeup karakter itu, ya silakan datang ke PFN, baik untuk belajar, ya tukar pengalaman atau informasi gitu kan, ya atau sekaligus bagaimana cara membuat filmnya dengan menggunakan kompetensi di bidang makeup karakter tersebut gitu. Karena dalam waktu dekat juga ini plan kita. Pada bulan Agustus nanti kita akan lakukan kompetisi makeup karakter, dan sekaligus produk akhirnya itu adalah membuat film-film, baik itu ya film pendek dengan menggunakan karakter-karakter yang dihasilkan oleh mereka-mereka yang memiliki passion di bidang makeup karakter tersebut begitu. Dan gitu. Ini programnya akan ada di bulan depan? Bulan Agustus. Oh, bukan Juni? Juni kita masih membuka terus ini trainingnya. Ya, tapi kalau untuk kompetisi, ini kompetisi gitu. Ya, itu bulan Agustus. Jadi ada Juni dan Agustus ada event lagi. Ya, ada event ya. Nah, satu lagi nih Pak Suranta. Ketika saya masuk ke PFN, saya jalan lalu ada tulisan Hollywood Acting Film School. Iya. Apa itu, Bu? Itu adalah salah satu produk barunya di PFN. Ya, kita juga bekerja sama dengan para partner gitu ya. Jadi di Hollywood Acting Film Schools tersebut itu memang disediakan kelas-kelas. Ya, mulai dari beginner, intermediate sampai dengan advance terkait dengan acting. Ya, dari mereka-mereka yang mengikuti kelas di acting di PFN, maka mereka itu juga mendapat kesempatan tentunya bila ada program-program untuk membuat film di sini itu, ya mereka itu bisa praktek gitu. Ya, itu kelebihannya di sini itu. Jadi para instruktur dan fasilitator itu juga yang ada di PFN yang bekerja sama dengan Hollywood Acting Film School itu adalah orang-orang yang sangat profesional dan memiliki capability dan kapasitas di bidang acting tersebut. Begitu, Rory. Oke. Dan saya juga baca di salah satu katalognya dari IFCA ini adalah membuat video learning. Ya. Maksudnya gimana nih, Pak? Ya, jadi video learning ini di era sekarang ya. Jadi bahwa perusahaan itu kan, ataupun bukan hanya perusahaan, organisasi dan lain sebagainya telah menerapkan namanya learning model 70, 20, 10 gitu. Jadi yang 10% itu adalah paced learning. Ya, jadi kan self-paced learning. Ya, jadi itu harus belajar
atas motivasi diri sendiri. Sehingga organisasi maupun perusahaan itu harus menyediakan konten-konten. Maka konten itu dinamakan ada yang dalam bentuk video learning animasi, ya 2D, 3D, ada video learning dalam bentuk lecture, kemudian ada video learning dalam bentuk simulasi, ada video learning dalam bentuk tutorial, ada video learning dalam bentuk podcast. Ya, jadi itu memang didesain khusus sehingga nanti konten dalam bentuk video learning itu akan bisa di-play oleh seseorang itu dari mana saja, kapan saja, di mana saja. Baik menggunakan tablet, notebook, ya kan, atau PC, atau sekarang ini kan bisa dikatakan setiap orang memiliki smartphone. Jadi mereka itu bisa belajar. Jadi, ya di mana saja gitu. Jadi kayak perusahaan-perusahaan di luar sana kan sudah tidak ini ya Pak ya. Kalau dulu kan learning itu bisa ditempel dalam bentuk poster gitu kan. Tapi sekarang bahkan poster pun sudah tidak dibaca gitu kan. Akhirnya dibuat satu mengcompile ini dalam bentuk video. Dari bentuk tadi 2D, 3D, mau podcast juga bisa dan lain sebagainya kayak gitu. Dan IFCA bisa itu untuk karena kan terus terang kan itu memang posisi sekarang adalah suatu kebutuhan ya, apalagi generasi-generasi milenial sekarang itu gitu kan. Jadi mereka itu anytime, anywhere, anyhow itu ya bisa learning. Kemudian pendekatannya juga sering diistilahkan dengan VHK itu kan. Jadi kan harus didekati supaya engage dengan seseorang itu dengan pendekatan visual, audio dan kinestetiknya. Jadi itu kita sinkronisasi sehingga betul-betul konten dari video learning yang dibuat oleh IFCA itu adalah sangat sesuai dengan standar dan memenuhi karakter dari setiap orang. Karena karakter setiap orang itu ada yang kuat di visual, ada yang kuat juga di audio, ada yang kuat juga di kinestetik. Ini kita sediakan semua melalui video tersebut begitu. Ya sehingga mereka itu akan sangat engage begitu, Rory. Kalau soal harga Pak, bagaimana tuh Pak? Harganya ya tentu IFCA ini dengan high quality, ya kan, kemudian desain video itu juga customize, harganya tidak mahal begitu, ya sesuai dengan harga pasar tentunya, dan sangat-sangat tidak mahal. Dan itu juga bisa kita lakukan diskusi, ya tergantung kepada tentunya scope daripada video. Kemudian volumenya juga begitu. Ya semuanya bisa tidak pernah memberatkan gitu. Karena kan tujuan daripada IFCA ini kan membangun talent gitu kan. Nah, begitu dia. Negosiasi ya. Negosiable gitu ya. Boleh bernego-nego asal saling menguntungkan satu dengan yang lain. Itu dia. Dan sebelum kita tutup nih Pak, mimpi apa dari IFCA ini sendiri yang ingin dicita-citakan? Ya, jadi kan IFCA ini adalah menjadi suatu institusi yang terdepan tentunya ya di dalam konteks membangun talent-talent di industri perfilman, media, termasuk digital services. Kemudian IFCA ini juga akan bisa menjadi integrator ya sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan baik itu perusahaan besar, kecil, government, ya termasuk akademi, sekolah, SMP, ya, SMA, semuanya bisa. Ya semua kita bisa karena kan konsep daripada IFCA ini kan membangun ekosistem juga gitu kan. Ya jadi kita akan banyak berkolaborasi dengan expert yang artinya sudah teruji dan mereka itu memiliki kompetensi spesifik di bidangnya. Jadi sebagai contoh tadi itu kan di dalam kita membuat konten terkait dengan video learning perfilman. Ya maka kita juga membangun kolaborasi dengan expert yang khusus di bidang itu. Jadi itu mimpi kita. Jadi kan at the end of the day IFCA ini akan menjadi satu trendsetter ya di dalam menstandarisasi kompetensi bisa dikatakan talent perfilman itu sehingga mereka itu akan menjadi memiliki value dan bisa digunakan oleh
industri begitu di mana saja. Jadi pada saat dikembangkan oleh IPCA, maka mereka itu akan langsung bisa diutilisasi oleh perusahaan maupun oleh organisasi-organisasi yang terkait. Begitu, ini mimpinya gitu. Jadi kan ya, tapi yang paling top adalah ya memajukan industri perfilman Indonesia, media dan digital itu melalui talent-talent yang memiliki high capability gitu. Ya. Ya. Ini saya juga baca prestasi dari IFCA ini sejak akhir tahun 2021, dari mulai dibentuknya IFCA hingga Q1 triwulan pertama dari 2023 sudah menghasilkan lebih dari 20 proyek domestik dan satu proyek kolaborasi internasional. Artinya ini luar biasa loh Pak. Bapak berarti bekerja dari 2021, anggap aja 2022, 2023, hampir setahun lebih. Itu sudah menghasilkan 20 proyek lebih ya, dan lebih, itu ya. Setiap bulan berarti ada proyek gitu ya Pak ya. Ya, jadi ya terima kasih Rory. Jadi kan teman-teman pemirsa semua, ini adalah semuanya bisa dilakukan oleh IPCA karena kerjasama baik itu di internal PFN dan termasuk IPCA itu sendiri, karena IPCA itu kan timnya itu hanya 4 orang di situ itu gitu kan. Ya, jadi 3 yang tetap, ya 1 fleksibel juga gitu kan. Tetapi yang paling penting di situ kami rasakan di tim IPCA itu ya, dengan seluruh tim SDM di PFN kita bisa memiliki goal yang sama, dan juga para kolaborator juga trust dengan apa yang dimimpikan oleh IPCA. Dan satu lagi yang paling penting itu adalah bagi teman-teman di ITDRI, TMLI atau SOTM tadi itu ya sangat mendukung IPCA. Dan harapan ke depan ya tentunya ya kita juga akan bisa membangun kerjasama dengan teman-teman BUMN yang lain, ya kemudian government, ya termasuk private company, kemudian termasuk community, dan satu lagi yang paling penting adalah akademi tadi itu gitu. Jadi kita saling berintegrasi dan saling mendukung lah begitu, Mas Rory. Ya, kayak slogannya ya, IFCA ini mitra terbaik Anda dan solusi manajemen yang terintegrasi. Ya begitu. Nah, Pak Suranta, kalau orang ingin menghubungi IFCA atau ingin bekerja sama dengan IFCA, kontak person yang bisa dihubungi? Kontak person ada namanya Arijul. Ya, beliau itu adalah salah satu tim di IPCA itu yang akan bisa memberikan informasi terkait dengan seluruh produk dan layanan-layanan yang disediakan oleh IPCA, maupun solusi-solusi yang customize yang diminta oleh customer. Jadi beliau itu akan bisa dihubungi di nomor 0877 8844 9595, dan berbicara dengan beliau itu ya tentu sangat enak begitu ya. Jadi itu adalah customer service 24 jam ya. 24 hours a day, 7 days a week, ya kan. 366 days in a year. Oke, thank you banget Pak Suranta. Kita karena keterbatasan waktu, terima kasih atas waktunya. Kita berbicara tentang di balik layar dari IFCA, Indonesian Film Content Academy, yang dimiliki oleh Perum Produksi Film Negara. Semoga hadirnya IFCA di PFN ini memberikan solusi-solusi yang terbaik. Salah satunya menjadi mitra terbaik dan solusi manajemen yang terintegrasi tadi. Siap Rory. Mohon dukungannya semua. Insya Allah, amin. Seluruh teman-teman pemirsa dari channel ini juga, ya kami selalu open 24 hours a day, 7 days a week. Apapun yang dibutuhkan kita akan ada solusinya. Terima kasih banyak.